agak terlambat, cuman I think I have to meet you to explain about caption because some of you are still wrong and you still don't understand about the caption. Even you ask me personally that why my work is wrong, kenapa kerjaan saya salah? Menurut dia itu benar gitu ya. Yang apa-apa, punya pendapat nggak apa-apa. Nah, ya. Misalnya. Oke, sambil menunggu yang lain, kita absen dulu. Ini adalah pertemuan yang ke-16 ya. Jadi kurang lebih 5 kali pertemuan lagi. Adelia? Izin, Mem. Ahmad. Yes, Adelia, are you here? Adelia izin. Oh, yang ya. tadi bukan? Yang Iya, yang tadi tadi izin ke Kemenak Iya, ya? Mem. Iya, Oh Mem. iya, saya tadi udah lihat, cuma saya baca namanya. Terburu-buru. Jadi kalau ada tugas dari sekolah, saya anggap hadir ya. Cuma nanti dia harus proaktif cari tugas. Ahmad Raihan Hazami, sama ya? Keluar juga kayaknya enggak. Aisyah, Pak. Aisyah. I'm here, Miss. Yes. Iya, Ahmad Rian Azami juga ke Kemenak, Mem. Iya. Itu yang pilih sekolah atau? Sekolah deh kayaknya. Ya karena Ahmad Raihan Hazami ini sering tidak hadir, bukan sering lagi ya. Saya hitung hadirnya aja ya. Hadirnya itu baru 1, 2, 3, 4 kali dari 16 ini ya. Berarti 5 sama ini karena saya nggak hadir. Aisyah, tadi ada ya. Andi Novita. Andi, ayo dia. Kayaknya ada suara-suara. Oh. Anissa. I'm here, ma'am. Okay, Aufa. Hadir, Mem. Ayatullah Hatami. I'm here, Mem. Balkis. Present, ma'am. Deana Mariza. Present, ma'am. Yes, Fadli. Yes, you are here. Farida. Farida Fadila Tunisa. Sinyal, ma'am, soalnya dia masih di puncak. Oh, acara apa? Dari sekolah bukan? Bukan acara keluarga dia kayaknya. Oh, I see. Fitri Mutia. Present, ma'am. Hadaf Muhtadi Azmi. Hadaf. Hafiz. Present, Mem. Yes. Hegel. Sorry. Haikal Firdaus dulu. Haikal Firdaus. Hadir, Mem. Yes. Hegel Diva Al-Fikir. Yes, Hegel. Are you here? Oh, still pikir-pikir ya. Lydia Rosita Dewi. I'm here, Miss. Yes, thank you. Muhammad Haikal Rantizi. Haikal Rantizi. Dispen, ma'am. Oh, dispen juga tadi ya. Udah, saya anggap hadir ya. Muhammad Raihan Fatah. Hadir. Oke. Berapa orang yang dispen? Kayaknya cuma 2 atau 3 orang ya. 3, Mem. 3 Adelia, ya. Ahmad Rian Azami sama Haikal Rantizi. Oke, thank you. Muhammad Fajar Usman. Fajar Usman. Fajar. Muhammad Gifari. Hadir, Mem. Oke. Muhammad Zikri. Hadir. Muima Safitri. Present, ma'am. Nabila Muazzara. Present. Nazla Fati. Nazla. Izin konsul BK, ma'am. Oh, konsul BK ya. Iya. Nindya Mutiara Cinta. Hadir, ma'am. Oke. Novita Ramadianti. Izin, ma'am, konsul BK. Oke. Nurhaliza Salsabila. Ada ya Nurhaliza?
Ini sebentar, siapa yang baru masuk? Putri Fatimah. Putri Fatimah. Konsul BK, Mem. Present, Mem. Oh, itu Ya ada deh. Konsulnya Itu. nanti jam 9. Oh, 9 iya, WIB. sorry. Kan jam 9. Iya. Putri Triana. Present, Mem. Oke. Raisa Azahra. Present, Mem. Regina. Present, Mem. Sabili Muhyi. Sabili Muhyi. Juga banyak kosong nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sama sekarang ya. Salsabila Nurul Hidayah. Salsabila Nurul Hidayah. Safa Nabila. Present, Mem. Siti Ainun. Present, Mem. Tadi Salsabila ada nggak? Ya, ada ya. Any information? Ya. Farida hadir, Mem. Farida tadi ke mana tuh, Farida? Sinyalnya, Mem. Oh, sinyalnya ya. Iya. Oke, thank you Farida. Berarti yang nggak ada hadap seperti biasanya. Bu, ada. Andi Novita dulu. Andi Novita ada? Hadap tadi baru masuk ya? Iya. Fitri Mutiah. Ada Bu Fitri Mutia. Oh iya. Betul. Ada berarti yang belum saya campleng, sorry. Hegel ya, Hegel ada? Barangkali baru masuk. Muhammad Fajar Usman. Ya, ini penting karena ternyata tadi dibahas di rapat ya mengenai kehadiran. Walaupun di rapat PTS besok belum tertulis kehadiran, tapi kehadirannya secara umum ya. Cuman mungkin nanti di rapat, aduh saya harus tutup spidol dulu. Just forget it ya. Untuk rapot PTS ya tadi memang masih ada beberapa siswa yang belum tuntas. Kalau kamu nanti terima rapot untuk bahasa Inggris khususnya ya, kalau barangkali nanti ada yang merasa sudah mengerjakan, seperti misalnya PH1 itu yang di CBT sudah remed, mungkin belum terrekap sama saya, ya, atau sudah kirim di e-learning yang keterampilan, mungkin belum ternilai oleh saya. Nah, silakan nanti PJ Bahasa Inggris mencatatnya dan nanti melaporkan ke saya dalam bentuk Word satu file ya. Jadi nggak japri satu-satu, nanti saya pusing dan mungkin lupa gitu kan. Jadi direkap, nanti kalau ada keluhan silakan di grup kelas sendiri yang tidak ada nama sayanya tulis. Tapi kalau nilai misalnya nih di keterampilan kok cuma 67, dilihat di learning, itu nggak bisa protes ke VJ atau ke saya ya gitu. Itu mungkin sudah penilaian saya. Nah, artinya kalau ada seperti itu masih ada kesempatan untuk diperbaiki. Masih, karena memang itu baru PTS ya, walaupun sudah masuk ke KD3, tapi KD1 KD2 masih boleh diperbaiki, silakan. Mungkin ada yang masih kosong kayak siapa ya, Muhammad Fajar Usman sebagainya, itu masih kosong. Saya masih membuka kesempatan untuk mengisi atau mengirim. Asal lapor di grup. Sekali lagi di grup tolong jangan japri, masih ada yang japri. Kenapa sih nggak di grup aja? Japri itu bahasa saya. Karena saya mungkin bisa kebetulan buka, setelah itu saya lupa. Tapi kalau di grup, saya akan selalu sering buka grup ya. Itu akan kita lihat kembali apa yang kamu tanyakan ke saya. Gitu ya. Dan kalau saya sudah jawab satu orang di grup, maka yang lain bisa lihat jawabannya, tidak perlu nanya bolak-balik japri. Gitu. Itu kalau kalian paham ya bahasa saya, tolong jangan japri, termasuk yang tadi izin, alhamdulillah sudah ke Fadli langsung. Walaupun masih ada yang japri, tadi satu orang saya omelin juga di grup gitu kan.
ternyata Fadli di grup sudah ada. Itu lebih baik kan, itu gunanya ada ketua kelas, ada sekretaris ya, ada PJ gitu kan. Jadi enggak jalan sendiri-sendiri. Apapun keperluan kamu silakan di grup sampaikan. Atau kalau menjapri ya ke ketua kelas, nanti ketua kelas yang menghimpun dan menyampaikan di grup seperti tadi. Itu lebih bagus. Juga untuk nilai nanti ya, tanggal 5 akan dibagikan secara virtual. Diteliti dulu, diamati dulu, jangan langsung lapor. Barangkali kamunya yang lupa ya. Karena seingat saya sudah bolak-balik cek lagi sebelum di-send di raport digital di RDM, saya cek dulu, tapi kalau masih ada yang ketinggalan ya itulah sisi saya sebagai manusia, barangkali memang terlewat. Baru itu lapor. Jangan kok nilainya segini lapor. Salah saya di mana? Nah itulah salah saya di mana ya. Jadi ketika saya menjelaskan tolong diperhatikan biar kamu tahu kesalahannya itu di mana gitu ya. Jadi jangan langsung menyalahkan saya. Kok nilai saya segini, salah saya di mana? Menurut saya itu benar. Itu kan menurut kamu. Sekarang gurunya siapa? Saya apa kamu? Gitu ya. Kecuali kalau saya salah ngeklik angka 2 jadi 1 di nilai penilaian, di nilai ya. Nah, bisa jadi nilainya di bawah KKM. Gitu ya. Itu mungkin saya juga cek lagi, saya lihat memang jawaban kamu salah. Gitu kan, memang jawaban kamu salah. Saya nggak bisa membenarkan yang salah. Saya harus sampaikan dulu yang benar, tapi kalau pada akhirnya kamu ngeyel maunya yang seperti itu, ya silakan nilai diri saya ya segitu, gitu kan. Karena saya menyampaikan apa yang sudah saya pelajari, baik di inti ya, di KI, di KD, kemudian apa yang saya sudah pelajari di bangku kuliah saya, apa yang saya sudah pelajari di buku-buku lain, gitu kan. Itu yang saya pelajari. Kalau menurut kamu saya yang salah, ya sudah, nanti kamu ketika jadi guru, ganti aja semua materi yang saya ajarkan ya. Salah, ternyata Bu Nining itu ngajarnya salah. Nggak apa-apa. Itu inovasi ya, inovasi, pembaharuan. Jadi nggak begitu, menurut Bu Nining itu salah. Nah, seperti yang kemarin caption, yang saya jelaskan bahwa caption itu adalah bagian dari berita. Foto caption memang banyak, jenis caption memang banyak. Ada yang dalam bentuk grafik, ada yang dalam bentuk tabel. Tapi yang saya tugaskan ke kamu adalah foto caption. Jadi caption yang dari sebuah foto yang ada dalam berita yang kamu harus analisa. Lain halnya kalau nanti menulis sendiri ya. Tapi kalau untuk yang berita, untuk yang analisa ini, caption yang ada dalam berita. Jadi caption itu bukan berita. Ya, ada yang salah itu diisinya dengan berita news satu paragraf, saya bilang itu bukan caption, itu berita, tapi kamunya maksa itu katanya itu kok caption gitu kan. Jadi mohon maaf ya sudah, kalau memang itu kan hanya tugas ya, yang penting nanti ulangan nulisnya benar gitu kan. Kalau memang bertahan bahwa itu adalah caption menurut kamu, fotonya iya foto caption, tapi keterangan captionnya nggak ada, yang dia tulis adalah berita. Jadi ciri-ciri caption itu tidak lebih dari 3 kalimat atau 4 paling banyak, 4 kalimat ya. Yang kalimat pertama menggunakan simple present, yang kalimat kedua dan ketiga menggunakan past tense. Itu ciri-ciri caption dari sebuah berita. Jadi menjawab pertanyaan 5W and 1H 6 ya, dan 1 dengan judul. Kalau misalnya analisa nggak ada judul itu nggak apa-apa, karena kamu menganalisa bukan menulis. Tapi ketika nanti kamu menulis harus ada judul, ada title. Jadi menjawab 7 pertanyaan, saya sudah share tadi di WA group, ada title. Biasanya title itu bukan di atas gambar, bukan di atas berita, tapi dalam caption di pojok kiri, paling kiri, itu title. Kemudian 2, menjawab pertanyaan who atau what, siapa yang diceritakan dalam gambar itu, dalam foto itu. Kemudian what is going on, apa yang terjadi dalam gambar itu. Kemudian yang keempat, when, kapan. Yang kelima, where. Yang keenam, why, kenapa itu dilakukan atau terjadi. Yang ketujuh, how. How itu menjawab bagaimana. Misalnya kalau fotonya kecelakaan, how-nya adalah disebutkan ada 5 yang terluka, ada yang 2 terbunuh, killed. Itu menjawab pertanyaan how ya. Jadi bukan prosesnya dia itu. Jadi kemarin ada yang coba menjawab dengan jawaban sendiri. Lah, terus menganalisa captionnya bagaimana? Itu kan menganalisa.
analyze the caption by answering this question. Jadi menganalisa caption itu sudah benar apa salah dengan cara menjawab pertanyaan yang saya berikan. 7 gitu kan. Nah, silakan dicek lagi. Saya sudah kasih waktu hari ini sampai nanti sore jam 7 untuk perbaikan ya. Untuk perbaikan karena setelah ini ada tugas untuk menulis caption. Gitu. Nah, sebelum kita masuk ke tugas menulis caption, saya perlu bahas dulu sedikit untuk bisa ya. Bentar ya. Nih, aduh, laptopnya sudah sangat lemot sekali. Mem, maaf, punya saya belum dinilai, Mem. Iya, Mem, saya juga. Iya, iya. Ngirimnya kapan? Ngirimnya kapan? Saya ngoreksinya tadi malam ya. Kalau ngirim Saya juga belum dinilai, Mem. Ngirimnya Saya kemarin. kemarin, Mem. bilang belum dinilai, ngirimnya kapan? Saya Oh, juga dari semua yang semalam, Mem. Jadi kan hitungnya Saya kemarin. dari semalam kemarin. Saya ngoreksinya baru, saya ngoreksinya kemarin habis maghrib. Jadi kan saya nggak mungkin ngoreksi di kelas itu terus ya. Saya juga harus ngoreksi di kelas lain. Jadi kalau yang belum dinilai ya, misalnya nanti saya nilai setelah hari ini saya ngajarnya ada 4 jam. Jadi mungkin kok nggak ketemu ya. Sebentar. Saya nilai baru nanti ya setelah duhur ya. Oke, Mem. Oke, Mem. Bentar ya, saya lagi nyari tugas yang mau saya jelaskan ini, tapi kok nggak ada ya. Apa bukan tugas sih? Punya siswa gitu yang sudah saya nilai, jadi saya jelaskan. Padahal tadi udah disiapkan sebelum rapat, itu rapatnya mendadak sekali. Saya buka ke e-learning dulu sebentar ya. Saya download dulu tugas, salah satu tugas dari kamu. Ya, silakan kalau yang mau minum-minum dulu. Cari di nggak ada beneran. Di
Learning. Learning, masuk lagi. Please. Buka dong e-learningnya ya. E-learning yang sudah kebuka, saya masuk dulu. Saya cari tugas yang S3 aja ya, IPA 2 aja ya. Yang punya IPA 2. E-learningnya juga lemot ini. Tidak terbuka. Mon. Alhamdulillah. Saya cari yang ya. IPA 2. Adanya yang IPS 2 deh, nggak apa-apa. IPS 2. IPS 2. Ayo kita lihat. Pengetahuan. Kemudian lihat di hasil. Lihat punya. Ya. Maaf nih agak lemot banget ini ya. E-learning. Aduh. Bentarnya lama sekali. Bentar ya. Beneran. Lemot. Saya download dulu. Ya. Saya tutup. Buka di download. Lama sekali kebukaannya. Bentar ya, lama amat ini. Iya, jalannya pelan. Yang berapa ya? Tidak terbuka ini. Sudah terbuka. Ada yang baru masuk ya? Oke, kita lihat yang punya Arya ya. Nah, kelihatan ya. Anehnya ini banyak sekali nih yang foto ini di PS2 ya. Hampir itu 50% cuman ini dapatnya, Masya Allah. Tapi kebetulan mereka menganalisanya beda-beda. Jadi saya nggak anggap contek-contekan ya, tapi mungkin kebetulan gambarnya sama gitu. Nah ini ya, ini salah satu tugas yang dikerjakan untuk menganalisa foto caption. Jadi harus ada fotonya seperti ini, foto kegiatan, foto activity. Bukan hanya foto explanation about animal or about plants, tanaman, or about place, tempat, tapi ini there is an activity here. Nah, ya, dia sudah betul. Nah, lihat ini contoh caption. Caption itu kalimatnya nggak lebih dari 4 atau 3 kalimat. Kalau kita lihat di sini ya, ini cuma ada berapa kalimat? Oh iya. Ini kalau misalnya saya
Lihat ya, ini biar lebih jelas kita bicarakan dulu. Nah, kalimat pertama dari passengers worrying sampai ke 2020. Ini satu kalimat, ya, sampai 2020. Setelah itu kalimat kedua, the Health Ministry reported 1,525 new cases and 57 deaths on Monday, taking the total number of infections and fatalities to 100.303 and 4,838 respectively. Nah, cuman ada dua kalimat di sini ya, dua kalimat. Jadi walaupun ini panjang, kalimat pertama dari passengers wearing protective mask and face shield itu subjeknya. Penumpang yang menggunakan masker pelindung dan penutup wajah. Nah, apa kata kerjanya? Mereka apa yang dilakukan? Queue, antri ya, antri. Itu harusnya nggak pakai excuse-nya karena penumpangnya, passengersnya banyak ya. Jadi queue without S nih. Berarti dia mengetik ulang dari queue for public bus, antri untuk bis umum, gitu ya. Jadi itu. Jadi kalau menjawab pertanyaan di sini, Arya, what is the title? Harusnya nggak ada judul di sini. Karena title biasanya ada di sini nih, sebelum passengers boarding. Ini dia tebelin sendiri, dia anggap itu title, sebetulnya bukan title ya. Dia tebelin sendiri aja nih. Sorry. Itu bukan title ya. Jadi bukan judul, itu kalimat pertama. Di sini nggak ada judul. Nah, kalau menganalisa nggak apa-apa, nggak ada judul. Kamu tinggal jawab di sini there is no title. Daripada dia jawab salah, Transjakarta and dia ngarang sendiri. Kalau menganalisa itu bukan mengarang sendiri, tapi lihat ada yang ada dalam teks di sini. Ya, itu namanya menganalisa. Kemudian yang kedua, pertanyaannya who atau what ya, kalau benda, terus ini karena orang jadi who. Maka jawabannya benar. Passengers wearing mask and face shield. Ini benar. Ya. Jadi who-nya adalah penumpang yang menggunakan masker pelindung dan penutup wajah. Kemudian pertanyaan yang ketiga, what happened or what is going on? Apa yang terjadi? Sebenarnya kalimatnya pendek saja nih. Apa yang terjadi dengan penumpang ini? Mereka adalah queue nih dari sini nih ya, dari queue, dari queue. Mereka adalah antri ya, antri untuk bis umum, gitu kan? Itu. Di sini ada nggak untuk menjawab when, where? When-nya di mana? Di sini ada in Jakarta. At a central bus spot in Jakarta itu where when-nya July 27, 2020. Dijawab ya. Sekarang why? Kenapa sih mereka naik bisnya antri seperti itu? Ya. Nah, karena di sini following the coronavirus disease outbreak, mengikuti atau dikarenakan ya, mengikuti adanya outbreak itu ledakan penyakit virus corona, itu why-nya. Nah, ya. Terus untuk menjawab how-nya, how gitu. Bagaimana itu? Ini dia jawabannya Arya salah semua. How-nya itu bagaimana tahu bahwa itu meningkat atau apa. Di sini maka kalimat terakhir, the Health Ministry reported, melaporkan. Nah, ini how-nya, how bahwa mereka akhirnya jadi antri naik bis ya. Jadilah sebuah foto caption, walaupun di sini pengetikannya masih ini harusnya lurus ya, lurus dengan fotonya. Ini kalau mau bedain gimana ini, nggak kelihatan, nggak bisa ya. Kalau saya geser bisa nggak? Nah, harusnya begini nih ya. Nah,
Tapi dari Arya kemarin ngetiknya hanya ngetik aja jadi 2. Nah, ini menganalisa. Kalau menganalisa itu artinya dari gambar. Dan ini walaupun panjang, kamu perhatikan, ini cuma ada 2 kata kerja di sini. Yaitu kata kerja yang pertama Q, nih, ya. Saya underline kata kerja yang pertama Q. Antri dalam bentuk simple present ya. Kata kerja yang kedua adalah reported dalam bentuk past tense. Ya. Nih, sudah ditebelin sama dia reported dalam bentuk past tense. Atau saya underline lagi. Reported. Sorry. Ini ya, reported. Saya underline lagi ya. Nah. Jadi kalau cuma ada 2 kata kerja, artinya dia cuma ada 2 kalimat. Cuman subjeknya sebenarnya cuma passengers. Dia dikasih tambahan atau penjelasan passenger yang mana, which passenger. Passengers wearing protective mask and face shield. Kemudian mengantri untuk apa? For public bus. Kenapa di sini? Jadi dalam satu kalimat pertama sudah ada subjek, ada what's going on, ada when, ada where, sama ada why ya, sama ada why gitu. Di kalimat kedua cuma ada how. Nah, ini ya. Jadi yang merasa masih nilainya di bawah atau bahkan gak saya nilai, perhatikan foto caption ya dalam berita biasanya. Ini kalau di surat kabar itu dia kecil ya, kecil ada di bawah foto. Cuman saya besarkan biar kalian bisa baca, saya juga bisa baca dengan jelas. Jadi kalau misalnya kita buat kecil lagi, di tulisan biasa 12 ya. Nah, seperti ini. Gitu. Jadi dia nggak panjang satu paragraf, dia cuma 2 kalimat di situ. Mungkin satu paragraf tapi cuma 2 kalimat ya. Gitu. Oh, ini nggak keajak yang bawah. Sorry. Ini juga harusnya kecil ya. Nggak keajak. Nah, ini ya. Ini sudah jadi sebuah caption text, foto caption text. Jadi caption yang menjelaskan sebuah foto di sini. Dan analisanya tadi ya, di sini ternyata yang tidak ada judul. There is no title in this photo caption. Harusnya judul ada di sini nih. Misalnya judulnya judulnya apa ya? Kalau kita ngambil cerita ini, long queue, nggak bisa diketik. Long queue, antrian panjang misalnya ya di sini nih. Titik, habis long queue titik. Sorry. Mana sih? Long queue, titik, kemudian baru passengers. Nah, tuh. Jadilah ini sebuah photo caption. Dan ini yang harus kamu cari, contoh yang seperti ini. Tapi jangan yang gambar ini semua. Masa nggak ada lagi contoh yang lain ya. Nah. Menganalisa bisa dipahami kenapa yang kalian kebanyakan salah jawaban. Karena jawabannya tuh kalian nggak cari dulu subjeknya apa. Ini gambarnya, analisa nih gambar siapa nih? Orang. Ya, orang yang kira-kira mau naik bis ini. Berarti di sini passengers, ini subjeknya nih. Biasanya selalu di awal, tapi kadang-kadang ada yang penjelasan dulu sedikit, baru ada kalimat utama. Ini namanya kalimat utama ya. Kalimat utama sampai sini. Kalimat utama. Dan tadi kata kerjanya Q. Berarti kalau pertanyaannya who, maka jawabannya passengers worrying bla bla bla. What is going on? Q for a public bus. Gitu. Ya. Di sini kalau tanya when-nya berarti waktu, where-nya tempat, kemudian why. Kenapa sih dia antri? Karena ini mengikuti ada
penyakit virus corona yang ledakan penyakit virus corona, ya, gitu. Gimana mereka antri di sini? Kemudian bagaimana sih itu bisa seperti itu? Ya karena ada Menteri Kesehatan melaporkan bahwa sekian ribu penambahan kasus baru dan sekian puluh yang meninggal, ya, gitu. Nah, jadi ini menjawab pertanyaan 5W1H question sama ada title. Ini tadi nggak ada title ya. Ini saya yang buat. Kalau mau buat title seperti ini. Nah, kemudian kalau sudah bisa menganalisa, kamu melihat kata kerjanya di mana, kamu baru bisa menulis sebuah caption. Tadinya saya hari ini mau menugaskan menulis sebuah caption sendiri ya, tapi ternyata di analisanya masih banyak yang salah. Nah, untuk menulis sebuah caption seperti ini, kamu cari sebuah foto. Ini foto seperti ini. Kemudian foto kamu ya, kegiatan ya. Setelah kamu menemukan sebuah foto, kamu buat pertanyaan seperti ini nih. Dulu, jangan langsung buat caption. Buat pertanyaan dulu ya. Mungkin di kertas lain atau di tempat lain. Kamu analisa, kalau fotonya begini, kira-kira judulnya apa ya? Misalnya kamu punya foto kegiatan sedang upacara bendera ya. Oh ini kayaknya nih fotonya kan ada yang pakai kebaya tuh kayaknya memperingati Hari Kartini. Maka kamu jawab di sini, tulis dulu. What is title? Kamu tulis Kartini's Day. Nanti akan kamu salin di caption ya. Kemudian kamu analisa yang kedua, who? Siapa sih ini? Oh, all of students of Mantri Jakarta and all of the teachers. Yang ketiga, di sini kamu tulis dulu ya, jangan langsung ke kalimat. Who-nya all of the teachers of Mantri Jakarta. Kemudian what happened or what is going on? Mereka adalah join ceremony, mengikuti sebuah upacara. Ya. Tanggalnya kapan, when, kemudian where, setelah itu kenapa upacara? Di sini why? Jawabannya to commemorate Kartini's birthday misalnya ya. Untuk memperingati hari lahirnya Kartini atau hari Kartini ya. Gitu. To commemorate Kartini's Day. Kemudian di sini how, gimana itu? Kamu boleh bilang semua siswa dan semua guru mengikuti upacara. Ya, atau misalnya peringatan ini diadakan dengan cara lomba, misalnya lomba apa gitu ya, sebutkan. Itu tambahannya. Nah, jadilah setelah 7 ini terjawab, kamu bisa buat kalimat. Bisa dijadikan 2 kalimat atau 3 kalimat. Misalnya gini, Kartini's Day, titik. Yang pertama, all students and all teachers of Mantri Jakarta join a ceremony. Mengikuti sebuah upacara on 24 April 2019 in front of School of Mantri Jakarta. Titik. Kemudian, this ceremony was held, dilaksanakan to commemorate Kartini's Day. All of students also joined pakai past tense ya, some competition, beberapa for example misalnya English quiz contest or dance misalnya ya. Nah, jadilah sebuah tulisan caption dari gambar yang ada. Oke, any questions? Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Saya udah ngerjain tugasnya. Kumpulinnya sekitar jam 8. Raisa. Oh, Raisa. Udah ngumpulin juga, tapi fotonya sama, Mem, captionnya. Kayak yang contoh, iya. Gak apa-apa atau kamu harus diubah? Salah. Jam 8 Enggak tadi? Sih. Iya. Ya udah. Kamu silakan cek lagi, tapi saru ya kalau udah saya bahas ya. Saya bahas saru. Lagi itu gimana? Kalau kamu bisa ganti nggak apa-apa, ganti ya. Daripada nanti terus. Menurut kamu jawaban kamu benar apa salah? Salah saya bahas. Bener kayaknya, Mem. Bener ya. Iya sih agak saru ya, coba nanti saya cek ya. Tapi amannya sih kalau mau langsung saya dapat nilai, kamu dapat nilai, amannya sih bisa ganti foto yang lain ya. Okay. Orang cuma menganalisa kok, menganalisa doang.
belum membuat ya. Oke, oke. Oke, ada lagi pertanyaan? Mem, saya mau nanya. Iya, silakan. Berarti kalau titel itu harus di samping kiri ya, Mem. Kalau misalkan di atas berarti itu bukan titel ya. Itu judul berita, itu bukan judul caption. Yang sedang kita bahas kan caption. Caption biasanya judulnya ada di sini. Kadang-kadang memang ada yang nggak pakai judul lagi karena di judul beritanya sudah jelas misalnya gitu ya. Menunjukkan gambar ini menunjukkan dari berita gitu ya. Berarti kalau Kalau memang kamu nanti nggak kalau ada, mau menulis, ya. kalau mau analisa, kalau nggak ada nggak apa-apa, kamu sebutkan there is no title, tidak ada judul. Tapi kalau tugas menulis nanti ya harus menggunakan judul gitu ya. Baik, Mem. Thank you. Oke, still any questions, you are welcome. Masih ada pertanyaan? Kira-kira kalau saya kasih tugas langsung menulis sendiri, mau coba ya? Coba ya. Silahkan cari foto, karena tadi bukan salah saya, salah sekolah kenapa rapatnya mendadak. Katanya sampai 7:30 doang, ternyata lama ya. Ternyata lama. Jadinya rencana saya hari ini untuk menjelaskan bagaimana cara menulis, jadinya agak ini juga tertunda. Ini dulu analisa, masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya masih ada waktu nggak? Kita coba menulis ya. Sebenarnya di bahan ajar ada ya. Di bahan ajar ada. Kamu silahkan apa namanya dilihat ya. Oh ya, Novita Indriani ya, iya ya. Saya coba cari, mudah-mudahan ketemu. Menulis apa ini? Dokumen. Hey, what's wrong? Nah, menulis mau juga dia. Apa ya? Ada ting gitu. Coba cari aja. Oh, dokumen. Duh, kalau udah ini berantakan semua planning saya jadi ikut keder nih. Atau nanti yang cara menulisnya saya kirim di grup aja ya. Tapi memang harus dijelaskan sebenarnya. Kenapa nggak ada ya?